Proses pemerahan susu sapi dilakukan 2 kali sehari, yakni jam 10 pagi dan jam setengah 5 sore. Dan tahukah Anda, untuk mendapatkan susu sapi ini, Pak Petrus ternyata punya teknik sendiri. Sebelum susunya diperah, sapi-sapi ini dihibur dengan lagu-lagu instrumentalia yang diputar terus-menerus hingga ratusan sapi ini berkumpul dan antri menunggu giliran. Seperti ini. Dan yang perlu Anda ketahui, menurut Pak Petrus, sapi-sapi ini tidak boleh dikasari atau dipukul. Jika itu terjadi, sapi tidak akan menghasilkan susu. Sapi saja perlu kasih sayang. Ya, karena lagi digiling keluar. Pemirsa, ini sudah jam setengah 5 saat ini, dan biasanya sapi-sapi ini memang diperahnya di jam setengah 5 sore, Len. Dan yang lebih lucu, Sebelumnya ada lagunya loh. dan yang lebih lucu sebelumnya, dia harus mendengarkan lagu. Tadi instrumen itu adalah My Heart Will Go On. Harus ganti. lagu My Heart Will Go On. Jadi dia harus mendengarkan lagu itu sebagai panduan menuju ke tempat pemerahan. Lihat, sapi aja tertib. Apalagi manusia, kita harus tertib mengikuti suara sapi. Untuk pemerahan sapi menghasilkan sapi diperah itu tidak boleh dipukul. Ya? Iya, ternyata sapi juga tidak boleh dipukul, pemirsa. Karena kalau dia dipukul, dia tidak produktif lagi. Nah, seperti apa proses pemerahannya? Ayo terus lihat sapi-sapinya. Untuk pemerahan, seluruh sapi dibagi atas beberapa kelompok. Biasanya sapi antri melalui jalur khusus mereka menuju ruang pemerahan. Tadi di awal kan kita kirain bahwa memproses sapi itu harus kita bisa meres sendiri, ternyata tidak, karena mungkin tangan kita tidak steril ya. Di sini sudah menggunakan mesin gitu loh. Itu tuh kelihatan nggak? Itu susunya. Bagaimana cara memerahnya? Sapi-sapi ini pemirsa, dia satu hari bisa menghasilkan 20 liter. 20 liter itu untuk 2 kali pemerahan, pagi dan sore. Dan sapi-sapi itu menghasilkan 20 liter dalam satu hari. Oh iya, tadi juga Pak Pasitepu bilang bahwa sapi-sapi ini usianya maksimal dia 30 tahun. Jadi aku tidak termasuk karena aku sudah di luar 30 tahun. Dan dia itu bisa melahirkan 8 kali. Ya. Nggak melahirkan lagi, dia jadi hewan. Jadi sapi potong gitu. Nah, ini adalah lokasi pemerahan susu. Susu sapi ternyata diperas melalui alat perah khusus, bukan dengan tangan seperti yang biasa dilakukan pada peternakan tradisional. Ada alat khusus yang dipasang di payudara sapi. Alat tersebut menyedot susu dan mengalirkannya ke dalam tabung khusus. Alat ini disebut milking machine. Rata-rata sapi perah di farm ini menghasilkan 20 liter susu. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan sapi perah di Pulau Jawa yang hanya menghasilkan rata-rata 9 liter susu. Sama saat antri, proses pemerahan susu juga diiringi musik instrumentalia yang lembut. Setelah berada dalam tabung, susu dialirkan ke storage cold tank dengan kapasitas 1.500 hingga 3.000 liter yang berfungsi menurunkan suhu susu. Karena susu yang baru dihasilkan bersuhu antara 37 hingga 38 derajat Celcius. Setelah susu bersuhu rendah,
baru dikirim secara otomatis ke mesin pasteurisasi untuk mematikan kuman dan bakteri. Untuk membunuh kuman dan bakteri, suhu susu di mesin ini mencapai 80 derajat Celcius. Setelah itu, susu akan dialirkan ke mesin packing berbentuk cup. 30% susu mendapat fermentasi di mesin fermentor untuk dijadikan yogurt. Ya, Ratna, sekarang kita berada di ruangan. Kita di ruang produksi, pemirsa. Tadi kita Sudah lihat sapi-sapi, cara memerah sapi. Nah, sekarang kita di ruang produksi dan ternyata tidak sembarang orang yang boleh masuk ke ruang produksi ini. Setiap ini harus berganti sepatu. Lihat nih, kita punya sepatu yang memang khusus. Dan kalau kita juga nggak boleh sembarangan megang sih, Lel, di sini. benar-benar steril. Iya, benar-benar steril, pemirsa. Dan seluruh Iya, oh iya, kita lupa kasih tahu informasi ke pemirsa bahwa tempat pemerahan susu ini adalah satu-satunya di luar Pulau Jawa. Ya, di production. Selamat sore. Dengan Ratna Ibu Sabet, ruang produksi. Iya, iya, ruangan produksi. processing untuk produksi ya. Mhm. Kita di sini ada produksi susu rasa, yogurt, Mhm. dan susu bakar. Kita mau cerita nih soal yogurt. Yogurt tempatnya di sana loh, pemirsa. Yogurtnya itu ya, Mhm. kita kan harus taruh bakteri, Bakteri, itu heeh. langsung dimasukkan ke Iya. inkubatornya Mhm. supaya bakterinya bisa berkembang ya. Iya, pemirsa mungkin sudah tahu nggak sih ini kegunaan yogurt ini seperti apa sih? Kegunaan yogurt sebenarnya banyak ya. Mhm. Itu bisa untuk untuk kanker usus, bisa Oh ya. iya, Bisa. yang seperti kita minum. Jadi memerancarkan pencernaan juga ya, baik untuk pencernaan. Oke. Memang rasanya karena rasanya Asam, sedikit asam. hasil fermentasi ya. Mhm. Iya. Silakan. Makasih, Bu Ya, Sabet. makasih. Setelah proses packing, inilah susu dan yogurt yang dihasilkan. Susu ini dijual per cup dengan harga hanya Rp1.000. Bayangkan, murah sekali untuk susu dengan kualitas seperti ini. Bahkan harga ini adalah harga termurah di seluruh Indonesia. Usaha peternakan terpadu Gundaling Farm ini baru berdiri tahun 2005. Namun saat ini telah berkembang menjadi salah satu pusat informasi pertanian di Sumatera Utara.